Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 8 ayat 1-10. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Engkau senantiasa terus memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca bagian firman-Mu. Kami mohon di hadapan-Mu berilah bagi kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami dengan benar maksud perkataan firman-Mu ini. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami, supaya kebenaran firman yang kami baca dan renungkan senantiasa dapat kami wujudkan pula dalam kehidupan kami selaku orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1-10. Perikop pembacaannya, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membukamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan manusia tidak lepas dari tanggung jawab. Semakin banyak peran seseorang dalam hidup ini, maka semakin berderet pula tanggung jawab yang harus dipenuhinya, entah itu tanggung jawab dalam keluarga, selaku suami, istri, dan anak-anak, tanggung jawab di dalam usaha dan pekerjaan yang ditekuni sesuai dengan profesi masing-masing, tanggung jawab dalam pelayanan gereja ini, dan lain-lain sebagainya. Bahkan saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga turut bertanggung jawab bersama-sama pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, tidak bersalaman, menjaga jarak dalam situasi new normal yang berlangsung saat ini. Tetapi hal ini pula akan terus kita bawa di dalam pergumulan doa bersama, supaya situasi pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita. Di minggu ini, tema khotbah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, tema khotbah tanggung jawab manusia kepada dunia. Maka tentunya berdasarkan tema ini kita akan bersama-sama merenungkan apakah yang dikehendaki Tuhan yang harus kita wujudkan dalam tanggung jawab bagi dunia ini. Apa wujud tanggung jawab iman Kristen bagi dunia ini?
Apa yang harus kita perbuat selaku orang-orang percaya yang tinggal di dalam bumi ini? Tempat di mana Allah sendiri yang menciptakannya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Atau sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya. Kemudian melakukan tugas itu dengan setia, sebab dengan melaksanakan tanggung jawab itu dengan setia, maka akan menerima sesuatu yang dinamakan hak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam Alkitab kita ketahui bahwa sejak awal penciptaan dunia ini, manusia diciptakan dengan kodrat dasar untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala yang telah diciptakan Tuhan. Jadi manusia diciptakan bukan hanya untuk menikmati segala ciptaan Tuhan dalam dunia ini saja, tetapi manusia wajib bertanggung jawab atas semua karya Tuhan ini. Dan sikap manusia yang bertanggung jawab dengan setia itulah yang pastinya dikehendaki oleh Tuhan sebagai pencipta dari dunia ini. Maka tema khotbah ini mengajak kita untuk melihat bagaimana ungkapan penuh rasa hikmat dan ungkapan penuh kekaguman akan kemuliaan Allah atas segala ciptaannya yang diungkapkan oleh Raja Daud. Dan dari pengakuan akan otoritas Allah atas ciptaannya, membuahkan perasaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut Mizmor, yang artinya nyanyian-nyanyian yang diiringi alat musik gesek ataupun petik. Dan di kalangan orang-orang Yahudi, kumpulan kitab Mazmur ini disebut kitab Tehillim, yang berarti nyanyian puji-pujian, karena musik memainkan peranan penting dalam seluruh ibadah kaum Israel. Kalau kita baca isi kitab Mazmur, kitab ini diantaranya terdapat berbagai macam pokok yang ditulis di dalam 150 pasal di dalam kitab ini. Di antaranya berbicara tentang penyataan Allah. Kitab Mazmur berbicara juga tentang keagungan ciptaan Allah. Kitab Mazmur juga berbicara tentang umat manusia, tentang keselamatan, tentang dosa dan hukuman, keadilan dan kebenaran. Bahkan kitab Mazmur juga berbicara tentang penyembahan dan pujian yang berisi tentang doa. Lalu secara khusus bagian pembacaan Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Kalau kita perhatikan pada bagian firman Tuhan ini diawali dan diakhiri dengan satu pengakuan yang sama. Pengakuan tentang kemahakuasaan Tuhan atas segala ciptaannya. Sehingga nama Tuhan sendiri yang patut disembah, yang patut dimuliakan di dalam dunia ini, hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang berkuasa sepenuhnya di dalam dunia ini. Dan itu diungkapkan oleh Raja Daud pada ayat yang kedua dan ayat yang ke-10. Di mana Raja Daud mengungkapkan suatu pengakuan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dia berkuasa dan dialah yang patut untuk dipuji dan disembah. Menyadari hal itu, Raja Daud datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat. Dia mengakui kuasa Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Dan menjadi Tuhan juga bagi bangsanya. Raja Daud menyadari bahwa kuasa Tuhan
melampaui segala hal dalam dunia ini. Dan tidak ada siapapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Daud sebagai seorang raja, kita kenal sosok pribadi Raja Daud. Dia adalah raja yang terkenal, dia adalah raja yang hebat, dia memiliki kekuasaan, kejayaan, kekayaan, dan dia seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Tetapi Raja Daud menyadari bahwa tidak ada suatu hal apapun yang patut dibanggakan. Walaupun dia terkenal sebagai raja yang hebat. Bagi Raja Daud, kebanggaannya adalah ketika dia dapat mengenal Tuhan dengan akrab. Kebanggaannya ketika dia terus menaruh seluruh harapan hanya kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan yang senantiasa terus dia alami karena Tuhan senantiasa selalu menyertainya. Sebagai penulis kitab ini, Raja Daud mengungkapkan contoh-contoh nyata betapa besarnya kebaikan Tuhan kepada manusia. Ada 3 hal yang dapat kita peroleh dari perikop ini. Yang pertama, Raja Daud mengakui bahwa Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan yang kokoh kepada manusia. Dan itu dia ungkapkan pada ayat yang ketiga. Karena pada bagian ini Raja Daud mengungkapkan bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bapak Ibu saudara-saudara, ungkapan ini mengandung makna bahwa bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui sesungguhnya menjadi simbol kelemahan dan kerendahan hati manusia. Tetapi memiliki kekuatan besar yang mampu mengalahkan musuh-musuh Tuhan karena kekuatan itu hanya berasal dari Tuhan sendiri. Musuh-musuh Tuhan pada bagian ini menyimbolkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang lebih menonjolkan kekuatan diri sendiri dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dan dalam hal ini, Tuhan memilih dan memanggil orang-orang yang lemah menurut mata dunia ini. Karena orang-orang yang menyadari kelemahannya, yang senantiasa mau hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kekuatan yang Tuhan berikan mampu mengalahkan kegelapan dunia ini. Hal yang kedua, karya ciptaan Tuhan itu menjadi bukti kasih-Nya bagi manusia. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Pada bagian ini, Raja Daud merenungkan segala kebaikan Tuhan melalui ciptaannya. Dia katakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Artinya bahwa Raja Daud menyadari keberadaannya sebagai seorang manusia biasa yang begitu kecil di hadapan Tuhan, tetapi mendapat kasih karunia Tuhan di tengah-tengah segala ciptaannya di dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena manusia berharga di mata Tuhan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Untuk itulah manusia sangat dikasihi oleh Allah sendiri. Maka itu berarti kehidupan setiap orang haruslah memuliakan nama Tuhan. Sebagai pribadi yang berharga, maka kehidupan manusia haruslah memuliakan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hal yang ketiga, Tuhan menempatkan manusia sebagai makhluk mulia di atas segala ciptaannya untuk bertanggung jawab. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9
menjelaskan hal ini. Pada bagian ini Allah memberikan otoritas luar biasa untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia, kepada setiap orang untuk menata, mengatur, dan mengelola secara bertanggung jawab, dan bukan untuk merusak. Sehingga dengan hikmat dan hati yang bijaksana, kita pun turut bertanggung jawab, menjaga dan memperlakukan ciptaan Tuhan dengan benar. Entah sikap kita terhadap alam ini, entah sikap kita terhadap sesama dengan penuh kasih, rasa hormat, sehingga tujuan Allah menciptakan kita manusia dapat terwujud karena Allah menciptakan setiap orang supaya kehadiran orang itu dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan segala kebaikan Tuhan terhadap manusia dalam dunia ini, Daud lalu menyadari betapa besarnya keagungan dan kemahakuasaan Allah yang telah menempatkan manusia sebagai makhluk mulia di atas segala karya ciptaannya. Pengakuan iman seorang Raja Daud lalu membangkitkan rasa syukur dan puji-pujian hanya kepada Tuhan, karena bagi Daud hanya Tuhanlah yang patut dipuji dan dimuliakan. Bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, yaitu supaya kehadiran kita senantiasa melakukan kehendak-Nya, dan kehadiran kita senantiasa menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia ini. Kalau kita renungkan betapa besarnya kasih Tuhan yang senantiasa terus kita alami di sepanjang perjalanan kehidupan kita ini. Bahkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia menebus dosa kita supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Dan semua itu patutlah kita wujudkan dengan rasa syukur dan pujian hanya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita juga dengan tanggung jawab yang diberikan untuk menata, menjaga, mengatur kehidupan ini dengan baik dan benar. Jadi apapun tanggung jawab itu, baik kepada alam ini, maka jaga alam ini dengan benar dan bukan merusaknya. Sebab merusak alam justru membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Kalau kita diberikan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, maka kerjakanlah tanggung jawab itu dengan baik. Hiduplah saling mengasihi satu sama lain dalam tanggung jawab sebagai bapa, ibu, anak-anak di tiap-tiap keluarga. Ketika kita diberikan tanggung jawab di dalam tugas pekerjaan yang kita tekuni, maka kerjakanlah tanggung jawab itu dengan rajin, setia. Dan begitu pula berbagai tanggung jawab kehidupan kita masing-masing di dalam dunia ini. Kerjakanlah semuanya dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Maka semua yang kita kerjakan pasti menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang kekal selama-lamanya, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan senantiasa terus kami alami di sepanjang kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan jemaat-Mu ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan
yang telah kami renungkan pada saat ini. Kuatkan iman kami Tuhan, supaya kami senantiasa menyadari panggilan kami, tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami dapat senantiasa dipimpin di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk bertanggung jawab sepenuhnya, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ketika Engkau menciptakan kami manusia sebagai makhluk mulia di dalam dunia ini, maka Engkau memberikan bagi kami tanggung jawab untuk menjadi berkat dan kesaksian, untuk terus menata, menjaga, mengelola kehidupan kami, bahkan dunia ini, seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin hidup kami ini Tuhan, supaya kami senantiasa terus setia, taat, melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.